Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kehadiran dari Ibu Kaprodi Sastra Inggris, Ibu Zakiatul Mufidah, Ibu Kajamu Sastra Inggris, Ibu Evi Febriila, kemudian dosen pengampu mata kuliah Introduction to Literature, Ibu Miftahur Roifa, Ibu Desi Puspitasari, dan nantinya calon kajamu Ibu Afifa Al-Rashidah. Terima kasih siang ini sudah bisa menghadiri evaluasi RPS Introduction to Literature setelah tadi sudah menghadiri sosialisasi. Saya berterima kasih sekali karena Ibu sekalian meluangkan waktu bagi saya untuk acara demi suksesnya acara seminar aktualisasi ini. Terima kasih untuk Ibu. Dan untuk acara siang hari ini adalah acara terakhir dari rangkaian seminar aktualisasi, yaitu evaluasi. Untuk evaluasi dari RPS ini atas saran dari coach dan juga dari mentor setelah rancangan kemarin, saya diberikan kesempatan untuk membuat testimoni ya. Testimoni berupa penguatan atau berupa feedback dari dari Ibu sekalian. Jadinya nanti testimoni ini nanti berupa video yang nantinya linknya akan diupload sebagai evaluasi dari RPS berbasis OB. Terima kasih, dan untuk evaluasi ini sendiri akan langsung saja saya berikan ya, mungkin satu-satu bisa memberikan evaluasi. Boleh saya mulai dari Ibu mentor sekaligus Korprodi dari Sastra Inggris, bisa dimulai dari Ibu Zakiatul Mufidah. Iya Mbak Meria, ini apa ini maksudnya? Saya bingung harus ngapain ini. Ini adalah evaluasi Ibu. Jadi tahapan terakhir mengenai bagaimana isi RPS-nya, kemudian formatnya, bagaimana kejelasan dan sebagainya Ibu, yang sudah divalidasi kemarin. Ya, Ibu Zaki. ya. Terima kasih Mbak Meria atas waktu yang diberikan kepada saya. Secara umum kemarin hasil dari RPS OBE dan juga yang sudah selama ini didiskusikan, saya melihat bahwa apa yang sudah dikerjakan dan yang sudah dihasilkan oleh Mbak Meria ini sudah bagus ya, sesuai dengan apa format RPS OBE yang sudah ditetapkan oleh apa Dikti. Kemudian tadi terkait dengan RPS, isi dari RPS Introlit juga setelah mendapat masukan dari dosen pengampu dan juga Ibu Kajamu dan apa namanya Mbak Meria juga sudah mengimplementasikan isi RPS OBE itu sesuai dengan CPL, kemudian CPMK yang sudah ditetapkan. Dan saya kira bahasa dan tulisan yang digunakan juga sudah cukup lugas ya, artinya tidak ambigu dan cukup jelas. Jadi secara umum kalau saya boleh bilang bahwa yang sudah dikerjakan dan sudah dibuat oleh Mbak Meria ini sudah bagus gitu. Tinggal nanti bagaimana implementasinya begitu saja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Meria. Terima kasih Ibu Zakiatul Mufidah selaku Korprodi dari Sastra Inggris sekaligus mentor saya. Kemudian untuk selanjutnya evaluasi akan dilanjutkan oleh Ibu Kajamu Prodi Sastra Inggris, Ibu Evi Febriila. Monggo dipersilahkan waktunya. Baik, terima kasih Bu Mary atas kesempatannya. Tadi sudah saya melihat dan juga mendengarkan penjelasan Bu Meria tentang RPS berbasis OB, Bu, ya, untuk yang introduction to lead-nya. Menurut saya itu sudah sesuai dengan kurikulum yang sekarang, yaitu outcome based, di mana nanti di MK-nya Bu Meria akan menghasilkan produk atau outcome-nya berupa luaran yang memang benar-benar itu sebagai indikator bahwa anak ini memang menguasai dan memahami introduction to lead-nya, seperti itu. Tadi juga ada sedikit masukan, sedikit gitu mengikut sertakan atau menggunakan aplikasi-aplikasi kekinian seperti Mohon maaf Ibu, Reels, suaranya agak
suaranya agak pelan, yang saya dengar sih. Oke, nggih. Oke, Nggih, sudah terdengar dengan jelas, Bu, ya? nggih. Oke, terima kasih untuk Bu Meria. RPS OBE-nya ya, sudah berbasis RPS OBE-nya tadi yang saya dengarkan pagi hari itu sudah bagus karena RPS Bu Meria itu berbasis outcome di mana dalam pembelajaran introduction to lead-nya itu di hasil akhirnya berupa produk yang nanti mungkin bisa di-upload di beberapa sosial media seperti yang kami sarankan tadi Bu ya. Bisa pakai YouTube channel atau mungkin pakai TikTok ataupun juga Instagram Reels. Karena anak-anak di zaman milenial seperti ini itu bisa lebih menyerap dan juga bisa lebih memahami materi itu memang menggunakan cara-cara yang lebih kekinian seperti itu. Jadi memang menurut saya sesuai dengan CPL, CPMK yang Bu Meriat jelaskan di awal itu memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan sama Prodi dan juga sesuai dengan kurikulum OBE yang memang outcome based education atau pembelajaran berbasis luaran atau berbasis produk sebagai indikator keberhasilan dalam proses pembelajarannya. Menurut saya sudah sangat bagus, tinggal pengaplikasiannya saja nanti di saat proses pembelajaran. Semoga sukses dan mohon bantuan Prodi Sasing Bu untuk pengaplikasian kurikulum OBE-nya seperti itu dan lebih meningkatkan apa ya produk-produk dalam pembelajaran meskipun itu konten bisa kok dikemas dalam sebuah apa ya namanya kegiatan yang menghasilkan produk atau luaran yang bisa dirasakan nggak cuma untuk anak-anak tapi juga untuk adik-adik kelasnya. Oh ternyata kakak kelas saya dulu tuh pembelajaran introduction to lead-nya itu seperti ini, produknya seperti ini, mungkin menghasilkan novel atau menghasilkan apa, saya kurang paham nanti sesuai dengan materi yang ada di intro lead-nya aja. Mungkin cukup sekian, menurut saya sudah sangat bagus SOBE-nya, tinggal pengaplikasian mungkin dari teman-teman Iva sebagai dosen pengampu dan juga Bu Afifah sebagai calon kajamu kita. Monggo, sekian dari saya dan terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Ibu Evi Febri Ila Rahma selaku Kajamu Sastra Inggris, dan untuk kesempatan berikutnya adalah Ibu Kajamu yang baru ya, Ibu Afifah Al-Roshida. Dipersilahkan waktunya Ibu Afifah. Terima kasih Bu Mary atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya hendak mengapresiasi performance Ibu Meria hari ini dalam menjelaskan RPS OB Introlit ya Bu ya. Sudah sangat bagus, sangat jelas dan sangat menguasai. Itu menunjukkan bahwa Ibu sudah melakukan persiapan dengan betul-betul baik dan matang seperti itu. Kemudian terkait RPS atau produk RPS-nya itu sendiri secara umum sudah sangat bagus karena isinya dan juga poin-poinnya juga sangat mudah untuk dipahami dan dimengerti. Namun di sini saya ada beberapa poin yang mungkin perlu saya sampaikan ya karena ya agar RPS Ibu lebih bagus lagi seperti itu ya. Di sini Ibu kan menuliskan RPSOB ya. Sedangkan tadi setelah saya cermati untuk RPS yang Ibu buat itu masih mirip RPS KKNI ya. Karena sebenarnya KKNI dengan OB itu memang ini ya agak mirip, cuman kemarin saya mengikuti pekerti itu untuk formatnya itu agak berbeda Bu. Jadi nanti mungkin setelah ini saya akan share bentuk RPSOB yang saya dapat dari pekerti ketika mengikuti pekerti di UNER itu. Bentuknya agak poin-poinnya itu agak mirip ya, cuman ada beberapa poin yang berbeda. Dan tentunya ya karena berbeda ya tentu perlu ada penyesuaian ya Bu ya, karena ini judulnya kan RPSOB bukan KKNI seperti itu. Ya nanti saya akan share template yang saya peroleh tersebut ya untuk RPSOB yang saya peroleh tersebut. Kemudian untuk poin bobot penilaian di sini saya perhatikan untuk bobot penilaian itu Ibu menuliskan 10 untuk semua ya, termasuk untuk MIP sama UAS.
Nah, itu untuk MIT sama UAS itu sebenarnya tidak perlu diberi bobot penilaian, Bu, karena MIT sama UAS itu kan sudah mengevaluasi dari sub CPMK, sub CPNK tiap minggunya itu kan, dan itu sudah ada bobot penilaiannya tiap sub CPNK. Jadi untuk MIT dan UAS itu tidak perlu diberi bobot penilaian seperti itu. Itu saja Bu Mary ya. Semoga sukses dan semangat selalu. Terima kasih untuk Ibu Kajamu, Ibu Afifah Al-Rosyida, masukan yang sangat bermanfaat. Terima kasih atas evaluasi yang diberikan. Untuk selanjutnya adalah Ibu dosen pengampu mata kuliah Introductions to Literature, Ibu Miftahu Roifah. Kami persilahkan waktunya untuk Ibu Miftahu Roifah. Terima kasih Mbak Mary atas waktunya. Mohon maaf saya izin off cam ya. Jadi secara umum sudah banyak diulas oleh Bu Zaki, kemudian oleh Ibu-Ibu Kajamu yang lebih memahami secara detail tentang teknis penulisan dan pembuatan RPS. Kalau saya pribadi secara sebagai pengampu yang pernah mengampu mata kuliah Introlit ini, ada beberapa hal yang saya apresiasi, yaitu yang pertama adalah adanya penambahan materi baru yang dimasukkan oleh Bu Mary yang sebelumnya memang tidak saya include-kan di materi Introlit sebelumnya ya, yaitu tentang periodisasi karya sastra Inggris baik di Amerika dan di Inggris. Itu sangat saya apresiasi sekali karena memang materi tersebut sangat berkaitan erat dengan keseluruhan isi materi Introlit yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, secara umum saya melihat isi dari RPS yang sudah dibuat oleh Bu Mary itu cukup baik dalam hal kejelasan materi yang yang nanti akan diberikan kepada mahasiswa itu apa saja setiap pertemuannya, bagaimana capaian yang ingin dicapai, itu sudah sangat cukup jelas dan sudah terbaca dari RPS-nya. Kemudian beberapa referensi yang diberikan juga sudah cukup banyak ya yang disajikan di RPS-nya, sehingga nanti pada implementasinya saya yakin anak-anak akan mendapatkan banyak materi ya, karena berasal dari beberapa sumber referensi yang cukup menarik. Kemudian yang ingin saya highlight juga adalah pada pemberian tugas ya, di setiap sesinya sudah ada dan sudah cukup baik untuk memberikan evaluasi kepada mahasiswa tentang bagaimana pemahaman mereka pada materi yang diberikan pada setiap pertemuannya. Mungkin yang untuk perlu ditambahi adalah mungkin pada bagian UTS, karena kalau Introlit ini biasanya mahasiswa selain butuh untuk nanti pada akhirnya mampu menganalisis ya karya sastra baik itu prosa, puisi maupun drama, mereka juga perlu untuk memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang beberapa materi atau tentang beberapa teori yang ada kaitannya dengan pengajaran sastra ya, baik itu tentang apa itu prosnya, apa itu dramanya, apa itu poetrinya dan sebagainya. Maka mungkin di bagian UTS-nya lebih ditekankan pada evaluasi tentang pemahaman mahasiswa tentang materi-materi tersebut secara teoritis. Seperti itu, Bu Mary. Dari bahasa, saya rasa sudah sangat cukup jelas dan sangat mudah dipahami ya, dan juga sudah ada output yang nantinya akan dicapai pada perkuliahan Introlit ini. Jadi secara umum saya sangat mengapresiasi, dan juga proses pembuatan RPS-nya Bu Mary juga melibatkan beberapa orang dalam arti menerima masukan, berkonsultasi. Jadi saya yakin isi dari RPS-nya ini sudah sangat amat cukup komprehensif. Saya rasa cukup Bu Mary dari saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Miftahu Roifah selaku dosen pengampu dari mata kuliah Introductions to Literature. Saran-sarannya dan juga evaluasinya sangat berharga sekali untuk kebaikan atau untuk
draft yang lebih bagus lagi di finalnya nanti. Untuk selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Ibu Desi Puspitasari untuk memberikan evaluasi. Monggo dipersilahkan Ibu Desi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Meria. Kalau saya lihat sih dari sisi materi sudah cukup lengkap ya, dan sudah mengcover termasuk juga mata kuliah HELIT yang memang sudah dihapus, dimasukkan ke dalam introlit, dikombinasikan mas saya, dikombinasikan dengan mata kuliah introlit. Itu udah bagus ya, sudah lengkap sekali, terus juga sesuai dengan CPL, CPMK tadi juga sudah ada materi drama, prose sama puisi tadi sudah lengkap menurut saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Desi Puspitasari atas waktunya untuk memberikan evaluasi, dan di akhir kata saya memberikan apresiasi sekali atas semua ibu yang datang hari ini, Ibu Kaprodi, mentor saya, Ibu Kajamu, dan juga dosen pengampu yang telah berperan dalam proses seminar rancangan aktualisasi saya. Semoga kedepannya saya bisa ikut membantu Prodi dalam mengembangkan atau memperbesar Prodi menjadi yang lebih baik dari sekarang. Terima kasih Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Ibu.